Gasnya mana gasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penerapan teknologi machine learning di industri retail. Untuk anggota kelompok pada kelompok kali ini yang pertama itu ada Yusuf Radana, terus ada Fauzan Alif Syafindra, ada Restu Kurniawan Sumarna, ada Adis Koswara, dan Muhammad Ridho Gusnada Putra. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Fauzan Alif. Pendahuluan. Pengenalan studi ini menyoroti pentingnya industri retail dan pentingnya pemilihan lokasi toko yang tepat. Ini menyebutkan minat banyak pembisnis di industri retail dan memberikan contoh keluarga terkaya di Amerika Serikat yang terlibat dalam bisnis retail. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model algoritmik yang paling akurat untuk membantu pengecer dalam memilih lokasi toko dengan lebih cepat. Penerapan pembelajaran mesin, khususnya pembelajaran yang diawasi, ditekankan dan fokusnya adalah pada pembuatan model untuk mengklarifikasikan apakah suatu lokasi direkomendasikan untuk toko baru. Selanjutnya, metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah, antara lain prapemrosesan data, pemilihan variabel prediktif, pembuatan model, evaluasi model, dan perbandingan model. Studi ini menggunakan pembelajaran terawasi yang melibatkan pembuatan fungsi atau model dari data pelatihan berlabel. Algoritma klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi biner yang menentukan apakah suatu lokasi direkomendasikan atau tidak untuk toko baru. 6. Algoritma klasifikasi berbeda dibandingkan termasuk regresi logistik, nearest neighbor atau KNN, decision tree, random forest, support vector machine atau SVM, dan neural network. Penelitian ini juga menggunakan metode pemilihan fitur seperti lasso dan Pearson correlation, serta validasi silang untuk mencegah overfitting. Terakhir, evaluasi mode dilakukan dengan menggunakan confusion metrik dan kurva ROC dan AUC. Selanjutnya ada supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah teknologi melatih mesin menggunakan data, sedangkan unsupervised learning adalah teknik pembelajaran mesin di mana mesin tidak perlu diawasi diberi jawaban yang benar. Maksud dari pembelajaran yang diawasi adalah data label atau target ikut berperan sebagai supervisor atau guru yang mengawasi proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi dalam presisi tertentu. Artinya beberapa data sudah ditandai dengan jawaban yang benar dan mesin belajar untuk membuat sebuah model yang akan menghasilkan hasil yang benar atau mendekati bila diberikan data baru. Contohnya seperti gambar di samping itu adalah gambaran supervised learning dan unsupervised learning. Lanjut. Selanjutnya ada logistic regression. Logistic regression atau regresi logistik adalah kasus khusus untuk regresi linear di mana variabel target bersifat kategorikal. Regresi logistik dipakai untuk memprediksi kelas biner 0 atau 1. Variabel hasil atau target bersifat dikotomis berarti hanya ada dua kemungkinan, ya dan tidak. Dengan hanya dua kemungkinan, regresi logistik dapat digunakan untuk mendeteksi kanker, email spam, atau bukan spam. Selanjutnya ada K-nearest neighbor atau KNN. Secara sederhana, K-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran.
atau train datasets yang diambil dari K tetangga terdekatnya, nearest neighbor. Dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat, hasil klasifikasinya berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari tetangga terdekatnya. Contoh gambarnya ada di samping. Lanjut. Selanjutnya ada decision tree. Decision trees atau pohon keputusan adalah jenis algoritma untuk pembelajaran mesin pemodelan prediktif. Representasi untuk model decision trees adalah pohon biner. Setiap node mewakili satu variabel input, X, dan cabangnya. Mempresentasikan nilai dari variabel input tersebut. Sedangkan simpulnya mempresentasikan variabel output, Y, atau kelas. Node teratas dari decision tree ini disebut root, dinamakan pohon keputusan karena aturan yang terbentuk mirip dengan bentuk pohon. Selanjutnya ada goals, random forest. Random forest adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang paling populer dan termasuk salah satu yang paling kuat. Random forest adalah perbaikan dari pohon keputusan, disebut random forest atau hutan acak, karena hutan pohon keputusan yang dibuat secara acak. Setiap node di pohon keputusan bekerja pada subset fitur acak, bukan greedy algoritma, untuk menghitung output. Random forest kemudian menggabungkan keluaran dari pohon keputusan individu untuk menghasilkan keluaran akhir. Contohnya seperti gambar di samping. Lanjut. Selanjutnya F Support Vector Machine (SVM). Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi, seperti support vector classification dan regresi support vector regression, baik untuk data linear maupun non-linear. SVM melakukan klasifikasi dengan cara memilih batas keputusan yang memaksimalkan maksimum margin classifier. Jarak dari titik data terdekat dari semua kelas. Batas keputusan yang dibuat oleh SVM disebut pengklasifikasi margin maksimum atau maksimal margin classifier atau bidang hyperplane margin maksimum. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada neural network. Neural network atau jaringan saraf adalah pembentuk atau tulang punggung dari algoritma deep learning. Deep learning adalah subbagian dari machine learning dan machine learning adalah subbagian dari bidang artificial intelligence. Neural network atau jaringan saraf bekerja dengan cara meniru kerja neuron saraf dalam otak manusia. Secara sederhana, neural network dibentuk dari 3 macam layer. Input layer berfungsi menerima masukan, output layer berfungsi untuk memprediksi hasil akhir keluaran. Dan di tengah-tengahnya terdapat hidden layer yang berfungsi untuk melakukan sebagian besar komputasi yang dibutuhkan oleh jaringan. Contohnya ada di gambar di samping seperti berikut. Selanjutnya akan saya lanjutkan masuk ke manfaat melakukan pemilihan fitting atau kondisi di mana bekerja dengan sangat baik terhadap data training, tetapi berkinerja buruk terhadap data real. Lebih sedikit data yang berlebihan, berarti lebih sedikit peluang untuk membuat keputusan berdasarkan bias. 2. Meningkatkan akurasi. Lebih sedikit data yang tidak relevan berarti akurasi pemodelan meningkat. Ketiga, mengurangi waktu pelatihan. Lebih sedikit data berarti algoritma berlatih lebih cepat. Metode untuk mengaplikasikan fitur selection. Pertama, filter method. Melakukan filtering pada dataset dan mengambil hanya bagian data yang mengandung semua fitur yang relevan. Kedua, wrapper method. Mengikuti cara seperti metode filter tetapi memakai machine learning model sebagai kriteria evaluasinya. Ketiga, abandoned method. Metodenya seperti metode wrapper, embedded method juga menggunakan machine learning model. Perbedaannya pada wrap fitur diintegrasikan ke model sedangkan pada embedded method fiturnya di embedded. Dengan melakukan proses iterasi pelatihan model machine learning dan kemudian membuat tingkat kepentingan dari setiap fitur berdasarkan berapa banyak masing-masing fitur berkontribusi pada pelatihan model machine learning. Selanjutnya ada cross validation.
Cross validation digunakan untuk mencegah overfitting. Ada berbagai jenis cross validation atau validasi silang. Tetapi konsep keseluruhannya tetap sama, yaitu mempartisi data menjadi beberapa subset, menyimpan satu set pada satu waktu dan melatih model pada set yang tersisa. Uji model pada data yang tadi disimpan. Contohnya terdapat di gambar di samping. Contoh model cross validation pada umumnya digunakan adalah fault cross validation. Selanjutnya, metodologi penelitian. Hipotesis. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut ini. Tidak semua fitur penting atau memiliki peranan dalam pembuatan model. Ada fitur yang perannya tidak penting sehingga boleh dihilangkan. Setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari jenis atau tipe atau type dari datanya, sehingga setiap algoritma akan memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda juga. Tahapan penelitian. Proses penelitian tesis ini dapat dilihat pada langkah-langkah berikut ini. 1. Pre-processing data. Kedua, seleksi fitur. Ketiga, membuat model. Keempat, evaluasi. Dan terakhir, membandingkan model. Langkah pertama dengan processing data. Pre-processing data. Proses encoding adalah proses merubah tipe data kategori ke numerik sebelum diproses dengan algoritma machine learning. Dalam mengerjakan project data science ataupun machine learning, akan sangat mungkin menemukan satu atau beberapa fitur yang bertipe kategori. Misalnya, salah satu kategori dalam tesis ini adalah kebiasaan belanja harian, mingguan, bulanan. Algoritma machine learning klarifikasi tidak dapat memproses data bertipe kategori, sehingga data harus diubah menjadi berbentuk bilangan. Proses perubahan tersebut disebut dengan encoding. Proses encoding yang dilakukan menggunakan metode one-hot encoding. Metode ini merepresentasi data bertipe kategori sebagai vektor biner yang bernilai integer 0 dan 1, di mana semua elemen akan bernilai 0 kecuali elemen yang memiliki nilai kategori nilainya 1. Fungsi yang digunakan adalah fungsi pd.get underscore dummies yang berfungsi mengubah data kategori menjadi vektor biner. Selanjutnya contoh data yang dikonversi. Berikut adalah gambar-gambar data-data yang dikonversi dengan encoding. Selanjutnya, pengecekan missing data. Akan dilanjutkan oleh Saudara Rido. Pengecekan missing data. Proses ini untuk memastikan tidak ada data yang invalid atau kosong. Men-set features, variabel praduga, dan label variabel target. Dengan menggunakan fungsi isNull, program akan melakukan pengecekan apakah ada kolom-kolom yang datanya tidak lengkap. Hasil pengecekannya seperti gambar di samping. Pada fitur scaling, beberapa algoritma machine learning memerlukan tambahan pre-processing data sebelum melakukan proses training. Model algoritma machine learning seperti KNN dan SVM adalah algoritma berbasis jarak yang sangat dipengaruhi oleh besar dan nilai dari fitur-fiturnya. Hal ini terjadi karena di balik layar algoritma tersebut menggunakan jarak antara titik data untuk menentukan kesamaannya. Oleh karena itu, semua fiturnya memiliki berkontribusi sama pada hasil dan tidak menjadi bias terhadap satu fitur saja. Standarization algoritma lain seperti neural network membutuhkan perlakuan yang berbeda. Neural network membutuhkan proses standarisasi data sebelum melakukan training model. Alasan pertama untuk menghilangkan pengaruh satu faktor di atas faktor lainnya, yaitu untuk memberikan fitur peluang yang sama. Alasan kedua, metode gradient descent untuk mekanisme backpropagasi normalization akan mempercepat pembelajaran dan mengarah ke konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan data yang tidak distandarisasi. Selanjutnya, evaluasi model hasil dan pembahasan model. Dalam melakukan evaluasi model digunakan dua macam metode, yaitu conversion matrix dan kurva erosi dan ausi. Conversion matrix. Conversion matrix adalah tabel yang sering digunakan untuk mendeskripsikan performa model machine learning. Conversion matrix mempresentasikan prediksi dan kondisi
sebenarnya aktual dari data yang dihasilkan oleh algoritma machine learning, khususnya model klasifikasi. Ada 4 kondisi dalam conversion matrix. Yang pertama, true positif, prediksi positif, real positif, true negatif, prediksi negatif, real negatif, false positif, prediksi positif, real negatif, false negatif, prediksi negatif, dan real positif. Kurva erosi dan ausi pada conversion matrix performa informasi hanya disajikan dalam bentuk angka. Untuk menampilkan informasi kinerja algoritma klasifikasi dalam bentuk grafik dapat digunakan receiver operating karakteristik erosi atau precision recall curve. Kurva erosi dibuat berdasarkan nilai yang telah didapatkan dari perhitungan dengan conversion matrix, yaitu antara false positive rate dengan true positive rate. Untuk membandingkan nilai kinerja masing-masing algoritma dapat dilakukan dengan membandingkan luas di bawah kurva atau ausi, area under curve. Contoh gambar ada di bawah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.